Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk ayah bunda, guru matematika SD, SMP, dan yang lebih tinggi, serta pemerhati matematika. Kembali bertemu dengan saya, Bang Erik, ya, dalam bahasan buku Mental Aritmatika Matematika Bang Erik level 15. Di level 15 ini kita bicara tentang pecahan, ya, pecahan pengurang, ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan di level sebelumnya, itu level 14 tentang penjumlahan pecahan, ya. Konsepnya sama di pecahan pengurangan ini, yaitu kalau kita mengerjakan fraksi atau pecahan, maka penyebut, ya, ada pembilang, ada penyebut, yang paling bawah itu penyebut gitu ya, itu harus sama terlebih dahulu. Nah, setelah sama barulah operasi dilakukan. Hanya bedanya kalau kemarin di level pertama kita tidak langsung menyederhanakan hasil, tapi kalau di level pengurang, kalau hasilnya belum sederhana, bisa dilanjutkan untuk disederhanakan, ya. Di anak-anak didorong untuk bikin sampai hasil yang sederhana. Bagaimana bukunya, isinya seperti apa? Baik, kita mulai dengan Matematika Bang Erik level 15, ya. Baik, ini adalah buku latihan, ya, Mental Aritmatika Matematika Bang Erik untuk level 15, itu tentang pengurangan fraksi, ya. Ini sudah dibuat juga runtutannya dari yang sederhana, yang mudah, sampai yang akan lebih sulit, ya. Dan di soal ini Abang sudah setting hasilnya positif, ya. Jadi tidak ada pengurangan yang negatif di latihan ini, maupun dalam kenyataan bisa jadi negatif, ya. Abang tidak ingin anak-anak itu diberikan konsep negatif dulu, nanti pembiasan aja, ya. Tapi dalam Mental Aritmatika Bang Erik itu, ya, pengurangan hasilnya selalu dalam bentuk positif, ya. Biar tidak ini dulu, karena ini target Abang adalah anak SD kelas 3 sudah selesai nih di level 17 gitu, ya, sampai level 17, ya. Jadi nanti kalau konsep-konsep yang agak unik di matematika itu, ya, itu silakan nanti diselesaikan di kelas 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi sebagai fondasi dasar Abang tidak ingin memberikan suatu konsep yang bikin jelimet bagi anak-anak, jadi selalu pengurangan dalam konsep yang positif, ya. Nah, sudah, ini sekarang kita mulai misalnya 2/3 dikurang 3/6 gitu, ya. Nah, kembali sama, ya, di dalam konsep matematika, kalau ini kita bicara pengurangan, maka harus dalam kondisi yang sama, ya. Jadi ini kita kurang sama, jadi 3 kali 6, ya. Ini ada dua opsi, tapi kalau Abang lihat sih posisinya, kalau Abang Erik itu lebih simpel karena pengajaran pertama gitu, ya. Itu, ya, kita kali aja 18, ya. 2 kali 6 itu 12, 3 kali 3 9 gitu, ya. Sehingganya 12 dikurang 9, ini karena pengurangan 12 kurang 9 berapa? 3/18. Sampai sini kalau kemarin di pecahan berhenti dulu, tapi karena sudah kita sampaikan materi pecahan di penyederhanaan pecahan di penjumlahan di level sebelumnya, level 14, ini siswa atau anak kita ditantang lah, ya, ditantang untuk menyelesaikan dalam bentuk yang sederhana. 3/18 berapa? Ini kan masih bisa disederhanakan. 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 itu adalah 6, jadi 1/6, seperti itu. Nah, pengerjaan ini yang menyamakan 3 kali 3 18 ini boleh dikerjakan. Tetapi juga kalau ternyata siswa, ya, mengerjakan seperti ini, kita bisa kasih tahu alternatif pengerjaan sebenarnya, ya. Alternatif pengerjaan itu ini kan 6 itu kan kali 2-nya bisa, ya. Jadi ini bisa dikali 2 gitu, ya, posisinya. Boleh. Atau mesti kita hapus nih, misalnya gini, ya. Ini kan tidak mesti 18, Bang Erik. Ya, Abang tahu ini tidak mesti 18, ini bisa dalam pengertian 6, ya. Jadi ini 3/6. Nah, 2/3 itu berapa per 6? Ini kan kalau tadi dibagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2, sama juga, atas dikali 2, bawah dikali 2 itu akan sama, seperti itu, ya. Sepanjang pengalinya sama atau pembaginya sama. Jadi kalau di sini, kalau 3 kali 2 berapa? 6. Maka 2 kali 2 4, ya. 4 dikurang 3 1, ini 6. Bisa seperti itu, ya. Boleh.
Tapi kalaupun tidak juga nggak apa-apa ya. Itu nanti kejelian dan kecepatan berpikir setiap anak akan unik gitu ya. Tapi secara teknis matematikanya biarkan saja yang mudah bagi dia, yang dikuasai prinsip, karena itu yang kalau sudah bisa ini jadi 66, ini berarti anaknya sudah untuk matematika pecahan sudah sangat confident ya. Di sini kalau kita bicara lagi 4 kali 7 28, 3 kali 7 di sini kan disilangnya 21, 21 kurang 16 ya. 21 kurang 16 berapa? 5 per 28 ya. 5 per 28 apakah bisa disederhanakan? Anak-anak sudah diuji. 5 bagi 5 bisa enggak? 1. 28 bagi 5 bulat atau pecah? Pasti bilang pecah. Berarti kalau seperti itu, ini adalah bilangnya sudah bulat. Jadi ini adalah final. Sudah bentuk yang sangat sederhana. Ya. Sekarang kita misalnya 2 per 3 dikurang 4 per 7. Ya. 2 per 3 dikurang 4 per 7 posisinya. Jadi ini 21 berarti 2 kali 7 14 dikurang 12 itu sama dengan berarti 2 per 21. 2 per 21 apakah bisa disederhanakan? 2 bagi 2 1 2 bagi 2 2 ya. Jadi kalau misalnya ini dibagi 2 dibagi 2 gitu ya. 2 bagi 2 1, 21 bagi 2 bulat atau pecah? Pecah. Ya, berarti nggak bisa. Berarti bentuknya sudah bentuk yang sederhana. Jadi 2 per 21 itu adalah bentuk yang sudah sederhana seperti itu. Ya, ini diajarkan kepada anak kita latihan pengurangan, ya, pecahan pengurangan seperti itu. Ya, ada penjumlahan di sini, ya. Di sini ada penjumlahan. Kalau ada penjumlahan berarti konsepnya anak-anak kita mengingatkan kembali konsep penjumlahan pecahan sebelumnya, ya. Jadi biar sama. Jadi kalau di sini kalau misalnya penjumlahan, ya kita tetap bikin sama saja, nggak apa-apa. Ini penjumlahan yang tanda plus ya. Berarti kan 2 kali 9 18. Ini 18. Ini berarti 9 tambah 10 ya. 9 tambah 10 berarti totalnya 19 per 18. 19 per 18 berapa nih? 19 kali 18 1 per 18 gitu ya. Ini bentuk sederhananya. Jadi kalau di level 15 ini diusahakan hasilnya sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Bentuk paling sederhana itu apa? Apabila pembilang dan penyebut tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama, ya. Apa nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4, berarti sudah mentok gitu ya. Maka dia bilangannya sudah sederhana. Demikian ayah bunda, ini sampai juga ada penjumlahan seperti ini ya, pengurangan katakanlah sini mulai ada angka misalnya seperti ini. Ya. Kata misalnya kita mulai dari sini misalnya nah ini misalnya 1 2 per 5 dikurang 5 per 4 gitu ya. Nah kalau dari Bang Erik posisi karena ini adalah pengurangan gitu ya, dan kita tidak ingin ada konsep negatif gitu ya posisinya di anak-anak ini dalam matematika Bang Erik konsepnya, maka 2 ini angka ini ditransformasikan jadi pecahan dulu ya. Jadi kalau misalnya 1 2 per 5 ini sama dengan ini kan 1 ya, 1 2 per 5 itu 1 ditambah 2 per 5. Ini kan konsepnya seperti itu ya. 1 itu adalah 5 per 5 ditambah 2 per 5 itu sama dengan 7 per 5 gitu. Jadi ini dirubah dulu jadi 7 per 5 sehingga 7 per 5 dan dalam hal ini dia adalah 7 per 5 dikurang 5 per 4. Setelah itu baru kita samakan gitu ya. Jadi 20 ya 20. Jadi ini adalah 20. Jadi 7 kali 4 28, 5 kali 5 25. Jadi ini totalnya adalah 3 per 20. 3 per 20 ini bentuk yang sudah sederhana seperti itu. Kenapa kita transformasi seperti ini tadi ya, karena khawatir nanti kalau misalnya konsepnya 2 per 5 dikurangin dulu sebenarnya bisa gitu, itu baru 1 minus gitu ya. Nanti itu nanti kita bicara operasi matematik dalam pengertian nanti asosiasi, distribusi, macam-macam gitu ya. Nah, menurut abang itu nanti akan mengacau bercabang terlalu jauh ya. Dengan di mental aritmatika itu berhitung dulu ya, berhitung secara mekanis dan mereka menguasainya dengan baik secara mekanikal gitu ya. Sama juga nih saya 7 per 10 tambah dikurang 7 per 6. Jadi
2 ditambah 7 per 10 gitu ya. 2 ini akan sama dengan 20 per 10 ya kan, 10 bagi 2 kan 20 ya anak-anak, berarti 27 per 10. Setelah kita baru tulis 27 per 10 dikurang 7 per 6 ya. Ya kalau secara teknis bisa 30 gitu ya, kalau kita bagi 30 kan bisa juga ya, tapi abang tidak ingin masuk ke sana posisinya, jadi abang lebih seneng mekanikal dulu ya, dikuasai. Jadi kalau misalnya bisa ya nggak oke juga, nggak apa-apa, cuma biasanya untuk mengajar kepada anak-anak itu sedikit-sedikit ya, jadi nggak bisa langsung seperti orang tua yang sudah orang dewasa sudah mengerjakan. Dan abang ingatkan lagi, ini secara mekanisme itu abang berharap itu kelas 3 SD sudah bisa menguasai mekanisme ini ya, matematika. Jadi nanti kalau mereka bisa mengerjakan di SMP dengan cara imajinasi lebih luar biasa, itu mangga. Tapi secara teknis biarkan anak-anak kita di level SD secara teknis menguasai mekanismenya ini. Jadi kalau seperti ini ngajar gimana bang? Ya itu menurut abang yang paling simpel aja dulu ya, 60 60 ya, itu 27 kali 6, 27 kali 6 12 tambah 48 ya kan, sorry 27 kali 6 berarti kan 12 tambah 42. Oke, 12 tambah 42 berarti berapa? 16 2. Nah, mereka sudah hafal matematika dengan metode gasing ya. Jadi seperti itu. 170 ya, 70 162 dikurang 70 berarti 92 per 60. 92 per 60 ini akan sama dengan 92 kurang 60 ya kan, 32 per 60. Nah 32 per 60 panjang nggak apa-apa ya, karena kita melatih untuk pada 32 per 60 bisa disederhanakan nggak? 3 per 2 dulu bisa ya, 32 bagaimana? Bisa mulai dari 2 bagi 2 dulu boleh ya, tapi kalau 4 bagi 6 4 bagi 4 juga boleh ya, tapi menurut abang posisinya biarkan yang sederhana dulu prosesnya ya. Jadi kita bagi yang paling simpel, bagi 2 bisa nggak? Bagi 2 bisa. 32 bagi 2 berapa? 16. 60 bagi 2 berapa? 30 gitu ya. Sama dengan lagi 16 bagi 16 30 bisa disederhanakan nggak? Bisa ya kan. 1 bagi 2 lagi 8 per 15 seperti itu. Nah ini sudah final ya, karena 8 bagi 2 bisa tapi 15 nggak bisa. 8 bagi 3 nggak bisa, 15 3 bisa ya. Jadi ini sudah bentuk yang sederhana. Jadi mengajarkannya memang begitu pelan-pelan ya, karena kita tidak bisa langsung seperti mereka seperti sudah menguasai, tidak ya, harus sabar. Dan memang sengaja halaman ini dibikin panjang gitu ya, karena memang disediakan kolomnya untuk sama dengan seperti itu. Ya, demikian pula soal yang lainnya ya Bunda, ini sudah ini pengulangan dan mengerjakan itu dengan cara seperti tadi, dengan cara yang sabar. Nah, di sini contohnya abang sampaikan misalnya katakanlah ini ya, soal yang ini 2/3 per 4 dikurang 1/5 per 6 sama juga ya. Jadi kalau 2/3 per 4 itu ya, 2 ditambah 3 per 4 ini kan sama dengan 2 ini adalah 8 per 2 ya. Jadi ini 8 per 4 ditambah 3 per 4 ya, berarti 11 3 per 8, ini 3 per 8, berarti ini 11 per 4, berarti ini 11 per 4 ya. 4-nya jangan begini, nanti berarti dianggap 9 ya. Kemudian 1/5 per 6 juga sama, 1/5 per 6 berarti kalau 1/5 per 6 posisinya itu 1/5 per 6 itu kan sama dengan 6 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 11 per 6 ya. Berarti kan ini dikurang 11 per 6. Bisa langsung? Nggak bisa ya, karena ini kan beda penyebutnya ya, makanya harus disamakan. Bagaimana nyamakannya? Per 24 boleh, 24. Kalau bisa langsung tahu yang lainnya boleh nggak? Boleh ya. 4 per 6 itu tidak mesti 24, bisa juga 12. Tapi kalau 12 ini kali 3 ini kali 2 itu boleh dikerjakan ya. Ayah Bunda guru yang menguasai itu boleh menjelaskan tambahan ya. Tapi dalam hal ini Bang Erik mengajarkan yang mekanisme dulu ya, mekanik ya. Tapi kalau mau ini Bang Erik kan nggak mesti 24, bisa 12 ya, boleh, apa bagus malah ya 12 kalau bisa seperti itu. Tapi kalau ini biarkan mekanisme jalan gitu ya, 24 saya itu dikali silang ya, karena mekanismenya kan perkalian silang ya. Terus ini jadi
ini adalah 66, ini 44. Maka hasilnya adalah 22/24 gitu. 22/24 bisa disederhanakan nggak? Bisa, asal atas bagi 2, bawah bagi 2 dengan bilang yang sama. Atas bagi 3, bawah bagi 3. Nah, kita biasa ngajarkan pada bilangan isi dulu 22 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 24 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 22 bagi 2 berapa? 11/12. Ini bentuknya sudah final, sudah sederhana. Begitu ayah bunda. Jadi mengerjakannya seperti itu latihannya, dan harus sabar ya. Jadi kalau ada salah-salah di sini menurut abang itu ketelitian ya. Karena memang matematika itu selain kita mengerti teknis ya, kita fokus dan kita harus teliti ya untuk mekanisme ini. Dan itu menurut abang bukan sesuatu yang sulit. Ya, kan dilatih ya. Oke, itu kalau anak kita di kelas 3 atau kelas 2 masih terbata-bata, hal yang wajar ya. Tapi yang luar biasa tentu anak kita mau belajar, itu luar biasa. Mereka pegang buku, mau mengerjakan matematika Bang Erik gitu ya, 1 lembar, 2 lembar per hari, itu luar biasa. Itu yang diapresiasi. Hasilnya sabar, karena kan tadi abang bilang ya, dalam belajar itu adalah rajin pangkal pandai ya. Kalau kata pepatah Minang, Allah bisa, atau pepatah Indonesia gitu ya, Allah bisa karena biasa. Lancar kaji karena diulang ya. Terus kemudian pasar jalan karena ditempuh, seperti itu. Jadi artinya berulang-ulang gitu ya. Insya Allah apa yang kita kerjakan memperoleh manfaat. Dan kalau anak-anak kita dari SD kelas 2 atau kelas 3 sudah bisa hafal perkalian, mengerjakan seperti ini, abang yakin seperti kita menulis sesuatu di batu ya. Kalau menulis sesuatu di batu tuh akan awet gitu ya. Dan itu akan terbawa terus, karena itu menjadi modal yang bersangkutan oleh anak kita dalam belajar berikutnya. Dan demikian secara mental dia akan kuat ya. Artinya matematika itu, angka itu sesuatu yang bisa dikuasai dan juga nanti bisa dibercandai bahkan gitu ya. Demikian penyampaian dari Bang Erik. Dan untuk buku ini, materi yang level 15 ini bisa di-download ya. Di bawah ini ada 7 varian. Silakan di-download 1 atau mau 7 juga boleh ya, tapi dikerjakan 1 saja cukup sebagai latihannya. Demikian abang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan abang ingatkan ya, jangan pernah di level anak salah itu dibilang salah ya. Cukup bilang koreksi nak, perbaiki nak ya. Jangan pernah melabel anak kita ya, karena abang yakin semua anak Indonesia itu adalah orang-orang yang pintar ya, sepanjang kita orang tua atau gurunya berdedikasi mengajarkan pada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.